akhirnya Giant ditutup. Nah ini saya minta Anda di tugas pertama adalah untuk membuat artikel singkat 2000 kata, sekitar 2000 kata, berarti tidak pas 2000 kata, tapi bisa 1950 ya oke, 2100 ya nggak masalah, 3000 kebanyakan, 1000 kok singkat, terlalu singkat gitu ya, 2000 kayaknya ya oke lah 2000. 2000 kata yang isinya adalah menyampaikan kajian kritis tentang kondisi pasar properti khususnya dalam konteks shopping center. Nah, shopping center dalam ini adalah itu. Makanya Anda bisa dalam hal ini berarti Anda bisa menggunakan materi-materi atau bahan-bahan yang barangkali dulu pernah Anda pakai, kalau yang di kelas saya ya, yang dulu pernah Anda pakai untuk menulis esai tentang hal ini juga. Karena sifatnya adalah tulisan ilmiah, maka harus ada referensi. Di sini saya tulis referensinya mengikuti aturan APA, seperti yang dianut oleh Stan. Stan kan menganut jalur APA, ya, kita pakai APA. Supaya nggak ribet, sekaligus memperkenalkan Anda untuk persiapan KTTA, saya sarankan Anda untuk menggunakan software mengelola citasi. Ada macam-macam contoh, ada EndNote, ada Citavi, Zotero, Mendeley, dan segala macam. 2 terakhir ini gratis, tapi 2 yang pertama itu berbayar. Tapi kalau Anda tahu triknya, 2 pertama bisa dicari supaya yang bayar itu jadi gratis. Tapi tentunya saya tidak menyarankan. Pakai yang freeware aja, yang Zotero atau Mendeley. Kelas sebelumnya menanyakan, Pak, kalau saya pakai yang punyanya Word aja bisa apa enggak? Gitu. Ya silakan aja, boleh-boleh aja. Boleh aja, tapi nanti akan ribet sendiri Anda. Gitu. Karena kalau di Word ini, yang pakai ini ya, references, terus ini kan. Nah, ini, kalau pakai ini ribet. Karena Anda harus ngetik satu persatu. Nah, satu persatu diketik sendiri. Kalau pakai Zotero atau Mendeley, ya itu tidak perlu dilakukan. Anda bisa sedot aja data yang sudah ada. Metadatanya tinggal Anda sedot aja. Gitu. Kalau Word nggak mampu itu. Dan nanti kan KTT. Kalau referensi Anda hanya 3 atau 4 itu nggak masalah pakai punya Word. Tapi kalau nanti Anda bikin KTTA, referensi Anda ada 10, ada 20 gitu, Anda kan kerepotan sendiri, Mas. Ini yang tak tulis koma ini yang mana, yang titiknya di sebelah mana, apakah namanya ini sudah perlu dibalik apa enggak, kurungnya apa namanya itunya dikasih kurung apa enggak tahunnya, ribet sendiri. Makanya saran saya adalah pakai software aja gitu saran saya. Seperti itu. Nah ini tujuan saya memberikan tugas yang pertama ini. Oh ya jangan lupa ini ada itu ya. Ada Turnitin. Turnitin-nya adalah 15%. Similarity Index 15%. Mungkin Anda bertanya, kok 15% nih? Rendah banget ini, susah ini. Oh, enggak juga, ini enggak susah. Ini mudah mencapai 15% ini. Kelas saya sebelumnya nyampe ini semuanya ketemu, dapat angka 15%. Tidak susah ini, mudah. Jadi tidak usah kaget, tidak usah kaget kalau pakai 15%. Ini mudah, tenang aja. Ini Turnitin ya, di perpustakaan nanti Anda bisa pakai itu. Linknya sudah saya sampaikan di sini. Ini nanti di sini ada itu, ada linknya yang bisa Anda pakai. Tujuan saya memberikan tugas ini adalah membentuk mindset Anda untuk berpikir kritis atas kondisi pasar properti, khususnya pasar properti komersial. Mengapa? Karena kalau Anda tidak paham pasar properti, maka Anda akan kesulitan melakukan penilaian pasar properti komersial. Kalau Anda tidak tahu kondisi pasar, susah banget. Ya kalau pakai cheat sheet tuh, ini istilah baru nih, cheat sheet. Saya tadi pagi pakai cheat sheet, Pak. Cheat sheet-nya apaan? Bingung ya. Setahu saya kalau cheat sheet itu, kalau saya nge-game itu ya, saya pakai cheat sheet biasanya itu. Supaya saya dapat nyawa tidak terbatas. Gitu. Kalau senjata, pelurunya nggak habis-habis, itu pakai cheat sheet atau cheat code ya. Pakai cheat sheet. Tapi ini kok penilaian ada cheat sheet juga ini. Oh ternyata yang dimau dengan cheat sheet itu adalah worksheet yang dibuat oleh teman-teman di DJP. Nah itu. Tugasnya adalah kalau Anda pakai Excel gitu ya, pakai cheat sheet dalam tanda kutip ya, cheat sheet itu ya bisa aja keluar angka, tapi yang angka Anda itu adalah angka yang tidak ada jiwanya, tidak ada nyawanya. Artinya kalau nanti akan
akan ditanya, Anda diminta mempertahankan argumen Anda, dapat angka ini 1 miliar dapat dari mana gitu. Penjelasan Anda akan susah dimengerti. Paling jelas Anda akan sekedar, ini Pak, ini saya tak kasih skor, ini 5, fisiknya 6, kasih penyesuaian 20%, kasih penyesuaian 5%. Tapi Anda ketika ditanya, mengapa kok penyesuaiannya 5%? Nah, itu Anda akan kebingungan. Mengapa kok skornya 5 di sini? Anda akan bingung juga. Nah itu. Makanya di sini, itu bisa Anda jawab kalau Anda mindset Anda terbentuk. Nah, tugas yang pertama ini tujuannya adalah membentuk mindset Anda supaya Anda itu mempunyai indera yang peka. Nah, indera yang peka atas kondisi properti komersial yang ada di lingkungan sekitar Anda. Nah, ini seperti grup hero, seperti Giant ini bukan berarti kok Anda harus menggunakan Giant ya, karena Giant kan tidak semua tempat ada tuh. Saya minta Anda untuk menganalisis kondisi properti residensial yang sampai komersial yang ada di sekitar tempat Anda tinggal. Jadi Giant ini sekedar sebagai contoh aja bahwa oh ini ada loh raksasa retail yang ternyata tewas juga gitu. Tewas juga. Namanya adalah Giant. Tewasnya dibunuh oleh bapaknya yang namanya Hero. Kurang apa lagi coba? Kelas kita ini kelas yang luar biasa di sini. Tugas pertama itu. Jadi tugas pertama adalah membentuk mindset. Oke. Tugas kedua, ketika Anda sudah mempunyai mindset pasar properti, oh ternyata di daerah saya ini pasar properti lagi lesu, nggak oke, komersialnya payah, gitu. Anda mengumpulkan data pasar yang relevan. Nah, ini tidak banyak, satu orang berapa nih di sini saya tulisnya? Berapa nih Mbak di sini saya tulisnya? Satu orang ya. Berarti 5 ya, 5. Minimal 5, satu orang. Mengapa 5? Karena dalam pendekatan perbandingan data pasar, Anda tuh perlu setidaknya ada 3 data. Minimal 3 data. Jadi kalau 5 saya kira ya oke lah. 5 saya kira oke. Jadi ini kalau Anda kemarin di mata kuliah analisis pasar properti itu mengumpulkan data juga, lah ini modelnya hampir sama. Cuma nanti kelihatannya atributnya akan berbeda. Atribut yang harus dikumpulkan berbeda. Akan disampaikan nanti belakangan atribut apa yang harus Anda kumpulkan. Tapi cuma 5 doang, jadi tidak, saya kira tidak terlalu ya, tidak terlalu banyak. Ini sorry, dikumpulkan di sekitar tempat tinggal Anda. Sorry, kering nih tenggorokan saya dari pagi soalnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau di tugas pertama Anda membentuk mindset, di tugas kedua adalah Anda mengumpulkan peluru. Nah, peluru yang Anda pakai untuk nembak properti yang bakal Anda nilai. Kapan nembaknya? Di tugas ketiga. Nah, ketiga ini adalah Anda nembak. Ini tugas kelompok. Satu kelompok terdiri atas 4 orang, saya bilang di sini ya, 4 orang. Tapi ada 29 orang ya. Mau dibagi menjadi berapa kelompok? Ini ketua kelasnya siapa? Saya, Pak. Nah, Mas Harold, ini mau dibagi dari berapa kelompok enaknya, Harold? Ada 29 anak, ada 29 ya? 29 orang ya? 29 orang, kalau mau dibagi 4, berarti ada 7 atau 8 maunya? Atau 6, 7 atau 6? 7 orang, ya, 7 ada yang 8. Ada yang 7, ada yang 8 ya? 7 orang, 7 kelompok ya? 7 kelompok berarti ada satu kelompok yang 5 orang gitu ya? Iya, Pak. Gitu, Pak. Ya, gitu ya? Gitu. Gitu lah. Apa gitu? Gimana? Gimana lah? Aduh. Putusin boleh, lah. Pak, boleh. Boleh. Enak aja, boleh. Itu ya, jadi mungkin 7 kelompok aja ya. 7 kelompok aja, satu kelompok nanti ada yang 5 orang. Nanti dirimu ya lah ya, bagi lah ya. Siapa? Ya, bagi ya. Nanti dibagi aja kelompoknya. Sila ini kita bagi kelompok. Nanti setiap kelompok dia akan menilai satu properti. Nah, nanti yang di properti apa yang dipilih ya terserah. Yang jelas harus komersial ya. Komersial ini ya komersial. Jadi yang menghasilkan duit itu kurang lebih seperti itu.
Tapi harus diperhatikan bahwa pesan saya, bukan pesan eh, saya tuh mempunyai eh, biasanya yang menjadi poin saya, kalau Anda melakukan pekerjaan, itu yang baik adalah pekerjaan yang selesai. Kalau Anda nilai, nah, yang baik adalah nilai yang selesai. Anda KTTA, yang baik adalah KTTA yang selesai. Anda nanti skripsi, ya skripsi yang baik, skripsi yang selesai. Tidak ada manfaatnya Anda nanti milih properti komersial berupa hotel Four Seasons Hotel gitu di Bali gitu, tapi tidak selesai karena untuk dapat datanya susah. Nah, biar buat apa gitu? Mending lebih baik untuk ngambil ruko aja, ruko di depan rumah situ di kompleks seberang yang bisa diselesaikan. Toh ruko juga komersial kan? Di situ kan dipakai untuk Indomaret misalkan gitu ya, dipakai untuk disewain untuk apa? Untuk fotokopi itu kan komersial itu kan. Nah, tidak perlu Anda saya mau nilai Grand Indonesia, wah itu ya boleh-boleh aja, tapi kalau dapat datanya sih ya keren-keren aja, tapi nanti kalau nggak dapat datanya kan siapa yang susah kan? Itu kalau saya seperti itu, tidak usah terlalu ambisius, yang penting selesai. Nah, satu kelompok, satu properti. Nah, nanti sebetulnya tujuan pembentukan kelompok ini adalah untuk tempat studi atau tempat diskusi ya. Tempat diskusi ini makanya saya tulis di sini. Nah, sebagai misalnya kegiatan perkuliahan setelah UTS ditujukan sebagai platform bagi mahasiswa untuk berdiskusi dengan peers. Nah, termasuk tadi itu, termasuk ini penugasan ini 4 orang itu dia menjadi kelompok itu menjadi tempat untuk berdiskusi, baik antar anggota kelompok itu maupun kelompok yang satu dengan kelompok yang lain atau dengan saya. Nah, ini nanti akan kita kerjakan setelah UTS. Setelah UTS itu isinya kelas setelah UTS, tidak ada materi lagi. Isinya adalah ya kita tinggal ngobrol aja gitu. Anda tinggal mengerjakan proyek, progresnya seperti apa, ada kesulitannya kayak apa, datanya kayak apa, nanti analisisnya gimana gitu. Nah, itu kita diskusikan bersama-sama setelah UTS. Nah, sampai dengan 7 kali pertemuan menjelang UAS itu. Harapan saya adalah dengan begitu, maka antar mahasiswa dia akan berbagi ilmu. Nah, barangkali dia harus canggih menganalisis cap rate barangkali. Tapi Hero dia jago membuat RAB. Barangkali seperti itu ya. Sehingga nanti Harold dia bisa share bagaimana, bisa berbagi cerita bagaimana dia menganalisis cap rate. Hero dia bisa ngasih tahu, oh kalau ruko itu per meternya dia sekian ribu nih. Nah kayak gitu. Jadi nanti satu kelompok itu bisa saling komplit ya. Jadi ibaratnya kalau misalkan properti itu adalah sebagai sasaran tembak gitu ya. Nanti ada yang nembak dari sisi depan, ada yang nembak dari sisi belakang, ada yang nembak dari sisi samping. Diserang dari berbagai macam kubu tuh. Nah itu makanya kan ada 4 penjuru mata angin tuh. 4 orang, 4 penjuru mata angin menyerang bareng. Saling melengkapi gitu. Nah ini kadang-kadang yang perlu saya sampaikan juga ya, teman-teman di STAN itu yang saya temui, yang pernah saya temukan, saya nggak tahu apakah kelas kita seperti itu juga, semoga saja enggak. Yang pernah saya temukan adalah kita tuh kompetitif banget. Saking kompetitifnya kadang-kadang ilmu yang kita punya itu tidak dikasih tahu ke orang lain. Karena takutnya kalau orang lain tahu ya nanti saya akan kalah dengan dia. Saya diam-diam aja nih gitu. Kalau nanti tak kasih tahu nanti dia kan tahu. Nanti ujian kan dia bisa lebih bagus daripada saya nilainya. Nah, saya berharap seperti itu tidak perlu terjadi di kelas kita. Pernah nemuin orang seperti itu nggak? Pernah, Pak. Pernah ya. Ya sebaiknya sebaiknya jangan. Maksudnya bukan jangan ya. Ya itu boleh-boleh aja tuh hak dia. Tapi kalau saya sih tidak menyarankan melakukan hal itu karena ini kan kuliah. Kalau semua mahasiswa bisa dapat nilai 80, apa salahnya gitu kan? Kalau si Heru dapat 80, maka kayaknya si Nita juga bisa juga sih dapat nilai 81 gitu.
Dan ketika Nita 81 tidak berarti akan ngambil nilainya Harold. Kalau nilainya Nita 81 bukan berarti Harold harus 60 gitu kan, enggak selalu seperti itu ya. Karena ini bukan zero sum game. Zero sum game itu kalau yang satu menang, yang satunya pasti kalah. Itu zero sum game. Kalau ini kan bukan zero sum game. Ini adalah win-win. Bukan ya win-win. Kondisi adalah kondisi sama-sama menang gitu. Kondisi yang sama-sama menang. Jadi ya jangan sampai itu kalau saya sih lebih menyukai supaya tidak melakukan seperti itu. Makanya dibikin forum diskusi ya. Nanti di kelas juga diskusi. Nanti kelompok itu nanti juga beberapa kelompok akan diminta presentasi. Tapi presentasinya bukan berarti dia kayak sidang gitu ya. Terus nanti, waduh kalau salah nanti saya diserang gitu ya. Enggak seperti itu. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memaparkan work in progress, memaparkan perkembangan kegiatan saya. Jadi saya nilai ruko, saya kemarin ketemu 4 data pembanding nih, kondisinya seperti ini. Kira-kira kalau saya analisis kayak gini, kira-kira ada yang kurang apa enggak? Seperti itu kira-kira. Nanti mungkin ada yang ngasih masukan, oh jangan pembanding doang dong, income-nya belum tuh. Nah, kayaknya biaya juga harus dihitung deh. Nah, mungkin seperti itu tuh. Nanti jadi kita ngasih masukan, bukan sifatnya membantai atau apa tuh bukan lah ya. Jadi ngasih feedback. Kayak saya kalau misalkan saya kan juga beberapa kali pernah nulis di koran itu ya biasanya tulisan saya dimuatnya di Jakarta Post biasanya. Jakarta Post gitu. Sebelum tulisan saya jadi itu biasanya berantakan, Pak. Kayak karu-karuan. Jelek banget lah pokoknya itu. Tapi kalau saya baca itu bagus banget tulisannya. Ya iyalah tulisan saya sendiri, tak baca sendiri pasti bagus lah ya. Ketahuan jeleknya kalau udah saya kasih ke orang lain. Saya minta tolong orang lain, tolong dibaca dong ini apa yang bisa dipahami apa enggak, argumennya masuk akal apa enggak. Nah nanti baru tahu tuh, wah ini nggak bisa nih, ini nggak masuk akal ini kok harusnya begitu, nggak bisa nih. Nah baru saya tahu. Nah dari situ saya memperbaiki. Tapi kalau saya tidak ngasih ke orang lain, saya nggak dapat feedback, nggak dapat masukan. Nah, tujuan presentasi ini adalah supaya kita itu bisa menyampaikan work in progress, menyampaikan perkembangan kita melakukan penelitian. Bukan kok untuk dibantai segala macam ya, bukan ya. Bukan kok, wah saya malu nih nanti kalau ini salah, takut diketawain, nggak begitu ya, nggak seperti itu ya. Ini adalah kelas kita ini adalah kelas yang paling aman untuk melakukan kesalahan. Paling aman untuk melakukan. Kalau Anda tidak pernah melakukan kesalahan, ya bagaimana Anda bisa itu? Ibaratnya orang belajar bela diri. Kalau Anda nggak pernah berantem, bagaimana Anda tahu kalau ilmu Anda sudah meningkat atau belum? Justru dengan Anda berantem, maka Anda tahu bahwa, oh saya masih salah. Bukan berarti saya minta tolong Anda berantem ya, bukan berarti. Tapi gitu ya. Tapi kira-kira seperti tahu poinnya ya. Ketika misalkan Seno naksir Nita, kalau Seno nggak pernah nembak Nita, ya mana tahu nanti Nita mau apa enggak kan? Adanya dipendem aja kan, wah Nita ini cakep, tapi saya nembak nggak mau, nggak berani saya nembak itu. Ya mana tahu kan? Justru ketika Seno berani nembak Nita, terus kemudian Nita bilang, sorry ya cuy ya, kita kayaknya sahabatan aja deh, baru tahu bahwa oh ternyata Nita nggak mau. Itu ya Sen ya. Tapi kalau Seno nggak berani nembak, ya mana tahu kan Seno. Nah, itu. Ini ibaratnya seperti itu. Jadi kalau nanti kelompok ada presentasi, itu kok bukan berarti kok ke apa apa namanya bakal dibantai teman-teman terus saya bakal bantai itu enggak, tapi nanti ibaratnya kita cari feedback, cari masukan. Karena semakin banyak yang beri masukan ya semakin bagus. Semakin bagus. Semakin banyak yang ditembak oleh Seno, maka semakin tahu bahwa ternyata banyak cewek yang tidak suka dengan Seno. Sorry Sen, sengaja Sen. Jadi pernah nembak belum Sen? Kayaknya kalau buka-mukanya Seno ini nggak berani dia nembak. Yang ada juga sorry Sen, sengaja Sen. Si Lei Harold nih, dia di bahaya nih Lei Harold nih. Dia kayaknya kalau nembak kayak ibaratnya tebar jaring. Saya dulu pernah taruhan. Wah, ini jangan diceritain lah, ini nggak enak nih cerita masa kelam saya. Saya pernah taruhan nembak cewek.
bahaya, jangan diikuti lah ya, jangan diikuti, ini jelek, jangan diikuti. Masa gelap saya. Saya taruhan sama teman saya yang orang Batak juga. Itulah itu masa lalu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nanti saya akan minta beberapa kawan untuk presentasi, beberapa kelompok untuk presentasi, atau silakan untuk volunteer presentasi. Nah, mungkin sudah ngumpulin data, tapi nggak tahu cara analisisnya gimana. Nah, presentasi aja supaya kita semua bisa memberikan masukan. Harusnya begini, harusnya begitu. Kayaknya sebaiknya begini. Mungkin lebih enak kalau begitu. Nah, seperti itu. Hasil dari tugas nomor 3 ini akan Anda pakai untuk membuat laporan penilaian yang nanti menjadi bahan untuk ujian akhir semester. Ujian akhir semester adalah membuat laporan penilaian menggunakan bahan yang Anda pakai, yang Anda peroleh ketika Anda menganalisis yang nomor 3. Jadi nomor 3 ini produknya adalah worksheet, hitung-hitungan, yang nanti UAS produknya adalah laporan penilaian. Tentunya saya tidak akan mendiskusikan lagi laporan penilaian itu bentuknya seperti apa, elemennya apa aja itu ya, nggak perlu lagi karena itu sudah Anda pelajari di mata kuliah pengantar penilaian properti, sudah Anda pelajari di mata kuliah penilaian properti residensial gitu ya. Jadi saya tidak perlu ulangi lagi. Sama saja laporan ini sama saja. Ya gitu. Makanya karena seperti itu sifatnya, untuk UAS bobotnya hanya 20% saja. Karena kan tidak terlalu berat ya. Hanya sekedar menuangkan yang sudah ditulis ke dalam laporan penilaian. Itu mengenai RPS. Ya, jadi RPS kita ini paruh pertama itu isinya adalah teori, jadi sebelum UTS ini 1 sampai 7 ini isinya teori, 8 sampai keseluruhan itu isinya adalah praktek, 8 sampai 14 isinya praktek. Kecuali yang kuliah umum. Nah, yang nomor 8 ini. Kecuali yang kuliah umum nomor 8 ini nanti kita juga belum tahu nih ini isinya apa. Ada pertanyaan tentang RPS barangkali sudah dibaca-baca. Jadi tidak ada materi baru di sini, semuanya ngulang-ulang semuanya ini, jadi kita santai saja. Pak, saya mau bertanya terkait tugas, Pak. Silakan beli. Itu untuk tugas 1, kalau nggak salah tadi kan itu sebelum ujian tengah semester, Pak ya. Itu kira-kira kapan, Pak? Atau nanti Bapak bakal buatkan folder gitu di LMS-nya, Pak? Ya akan tak bikinin folder, tapi bayangan saya kemarin adalah sebelum ujian tengah semester biasanya. Bayangan saya begitu. Jadi mungkin sehari sebelum UTS gitu kayak di upload di LMS. Itu beli. Baik, Pak. Terus saya mau tanya lagi, Pak. Saya masih belum kebayang untuk aplikasi ini tuh yang tadi Bapak sarankan itu hanya semacam membantu kita untuk menyusun referensinya aja, Pak ya. Dalam artian utamanya kita tetap pakai Microsoft Word, kemudian referensinya kita gunakan bantu pakai aplikasi itu. Atau semuanya itu aplikasi itu, Pak? Itu untuk referensi doang, Mas. Jadi yang contohnya nih ya, di tempat saya ini saya pakai EndNote nih. Jadi saya tempat saya pakai EndNote. Itu bentuknya seperti ini. Nah, ini EndNote nih. Nah, ini misalkan nih ya, ini file baru aja ya kali ya. Nah, saya file baru. Terus saya misalkan sudah nulis paper gitu ya. Ini paper saya satu paragraf ini. Saya tulis di sini. Terus kemudian ini saya mengutip satu orang tertentu itu di sini. Nah, ini saya pencet ini. Terus saya cari ini. Maaf, Pak, sepertinya belum kelihatan masih. Belum kelihatan ya? Oh, sorry. Anotasinya tidak muncul. Iya. Saya salah itunya. Screen share-nya salah. Nah, ini sudah ganti belum nih? Sudah, Pak. Sudah ya, ini. Nah, ini. Di sini saya pakai EndNote. Tadi kan ada EndNote, ada Citavi, ada Zetro, dan segala macam lah ya. Ini saya pakai EndNote di sini. Ini Anda bisa pakai mana aja. Nanti kira-kira prinsipnya hampir sama. Ini hanya beda merek saja. Ibaratnya Toyota sama atau Honda sama Yamaha, ibaratnya gitu aja. Misalkan di sini
Ini saya pakai kasusnya, saya pakai EndNote. Saya mau nyisipkan, ini saya ngutip dari orang tertentu. Orangnya itu namanya adalah, siapa namanya ya? Om. Ternyata banyak banget ya Om. Saya pilih satu aja deh. Ini misalkan ya. Ngaca aja. Ini aja nih, keren. Why do people pay taxes? Ini tulisan dari James Om. Ini orangnya bulan lalu, awal September datang ke STAN. Secara virtual untuk ngasih materi webinar. Orang ini adalah salah satu dengkotnya Pak